Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Ridho Febri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang tentu sangat kita tunggu bersama-sama. Mau'izatul hasanah, cerita-cerita yang menyenangkan, cerita-cerita yang membangkitkan motivasi untuk berdakwah. Al-Mukarram Bapak Ustadz Arif Ramadan Al-Hafidh. Oh, tidak lupa tadi bersama Teteh Hania Madrusun, Pak Kakan Kemena yang mau diwakili Pak Imron Awaludin sekaligus takmir masjid, dan Ustadzah yang menjadi kebanggaan masyarakat Wonosobo, Ustadzah Eva Linta Cahyani LCMA. Saya baru tahu namanya ternyata Cak juga. Saya tahunya Eva saja, ternyata ada Linta Cahyani. Saya nggak tahu dulu ya. Silomane itu sama jeneng Linta Cahyani. Panitia penyelenggara yang saya hormati, para sponsor donasi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tentu yang pertama atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Lombok, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih pertama saya dan bersama istri tercinta, my love. Kalau Mbak Dina sama Mas Aziz ini sering sejiwa tapi tidak satap, karena satu di Purbalingga, satu di Wonosobo, tapi hati tetap nyatu. Ya. Saya yang setiap hari bareng aja, ini ketemu itu kadang di atas jam 10. Setiap hari bareng satu kamar ya. Ya. Ini. Jadi hanya waktu-waktu tertentu. Kemudian pagi sudah mulai aktivitas, sembelayu dewe-dewe, ketemuin begini. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas lahirnya ngaji asik. Memang ngaji itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, karena Allah turunkan agama yang menyenangkan. Risalah menjadi kabar gembira yang menyenangkan, gitu ya Ustaz ya. Basyira wa nadhira, ini menyenangkan. Kita punya Rasul menyampaikan kabar gembira, menyampaikan dakwah dengan cara yang menyenangkan pula. Kenapa menyenangkan? Kenapa asik? Karena kitab suci kita Al-Quran juga sangat asik dan menyenangkan. Quran dibaca, baru baca saja menyenangkan. Apalagi tadi saya dengar one day one juz. Alhamdulillah saya belum bisa one day one juz tiru Pak Arif, tapi alhamdulillah insya Allah istri saya belum one day one juz, tapi punya setiap pagi waktu subuh tak terus Al-Quran wajib, sesibuk apapun wajib hukumnya setiap hari harus baca Quran, mau di Wonosobo atau dimanapun. Kalau saya dulu izin, mobil saya selalu ada Quran. Saya jarang membaca Quran pakai HP. Saat membaca Quran, tadarus Quran, saya upayakan membaca Quran dengan mushaf.
Jadi mobil itu di dashboard tak taruh Quran, itu kemanapun. Nah, karena sekarang di TV mobil plat merah jadi jarang. Kalau mobil berhenti biasanya gitu, kemanapun. Bahkan kalau saya aktivitas keluar, saya dengan istri di tas itu saya bawa Quran kemanapun. Ini mengingat kita. Nah, kalian coba, itu lebih indah, lebih nyaman dimanapun, terasa kalian dekat dengan Allah. Karena Allah itu harus kita dahulukan. Allah itu harus kita dahulukan sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah. Quran, kalau Quran sudah menjadi nafas kita, pegangan kita, kita mau ngapa-ngapain, insya Allah ingat Quran, ingat Allah. Ya, yang pertama itu. Jadi Qurannya udah menyenangkan, apalagi bacaannya Pak Arif Ramadan, menyenangkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, istrinya dengar Alhamdulillah ya Allah suamiku. Ini pagi-pagi. Kemudian selesai sholat subuh baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya, istrinya tuh gak tambah, ya Allah suamiku, ya Allah, tambah cinta, tambah cinta. Lagi baca lagi, baru sholat duha Bismillahirrahmanirrahim. Ini Qurannya. Tadi saya sampaikan Mbak Dina yang disampaikan. Yang kedua, couple time, dua saja. Senang banget. Saya dan istri itu udah hampir 25 tahun. Saya cerita hari ini dan baru hari ini. Alhamdulillah, saya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur, Ustaz. Kalau boleh saya itu, sampai hari ini, kalau rumah tangga dikatakan padu, bahasa aneh kuarasan, syukur hari Jawa atau tosari rasanya, berselisih dengan suami dan istri. Ingatkan saya istri, kalau saya salah, insya Allah sejak saya menikah hingga hari ini, insya Allah, kalau saya salah ingatkan Bu, belum ada 5 kali saya padu dengan istri. Belum ada 5 kali saya berselisih pendapat dengan istrinya yang menjadikan saya keluar kalimat yang tidak baik ataupun istri keluar kalimat tidak baik terhadap saya. Insya Allah belum ada 5 kali. Saya jaga betul. Sehingga suatu saat, pertama saya jadi bupati Ustaz, belum lama, saya nggak pernah padu, saya nggak pernah jodohan kalau bujuk, nggak pernah. Tapi awal saya jadi bupati, saya dapat goncangan yang menjadikan saya berdua harus padu. Ingat ya Bu, ayah malam itu tidur di sofa ya. Itu. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya jadi kepala daerah, jadi bupati, menjadikan saya beserta istri hubungan tidak baik, ya Allah, lebih baik saya mundur dari amanah ini. Saya sudah berikrar waktu itu baru berapa bulan, dan saya kalau tidak kuat saat itu, lebih baik saya akan mengambil keputusan untuk undur diri dari amanah rakyat. Karena apa? Menurut saya fondasi utama ada di situ. Saya akan menjadi uswah bagi masyarakat kami Wonosobo
yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan hampir juta. Saya akan menjadi sorotan tajam ke keluarga saya dan istri. Saya berat sekali. Tapi alhamdulillah Ustaz Arif, alhamdulillah kita berikrar bersama-sama. Saya mohon maaf, dan alhamdulillah terjaga sampai hari ini, dan selalu saya mohon doanya. Karena ini kunci. Ya. Harus senantiasa keluar. Benar Ustaz Eva memperingatkan kami. Ini semua sering diingatkan, sering kita ingatkan. Yang kadang kita lupa. Ini laki-laki, kalian para laki, ya, nanti diajari Ustaz Febri ya. Saya nggak mau nyampaikan. Jadi sering lupa menjaga keutuhan rumah tangga itu harus penuh dengan cinta. Setiap kali kita bicara, setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Allah saja Rahman dan Rahim. Kok suami tidak pengasih dan penyayang kepada istrinya? Sebelum punya rezeki banyak, aduh sayang. Begitu punya rezeki sedikit, sudah mulai berkurang. Punya kesibukan sedikit, mulai berkurang. Istri juga sama kadang, mohon maaf, belum punya rezeki, aduh taklimnya pada suami. Tapi begitu udah punya rezeki dikit, apalagi rezekinya melebihi suami, udah keluarlah kalimat-kalimat yang kadang merendahkan suaminya, yang akhirnya menimbulkan cekcok antara suami dan istri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita jaga yang Allah titipkan kepada kita, istri kita Allah titipkan pada kita, kita jaga. Suami kita jaga. Kalau suami istri saling menjaga, insya Allah keluarga bahagia, ya. Masyarakat bahagia, saudara bahagia, anak-anak kita bahagia. Jangan kita berharap orang lain bahagia, kita bahagia. Kebahagiaan harus tumbuh dari keluarga. Kemudian harus tumbuh dari keluarga. Kemudian mudah-mudahan ada barokah untuk tetangga kita. Tadi sampaikan Mbak Dina, Mbak Eva, saya tegaskan, saya selaku bupati tidak bangga punya teman-teman sukses menjadi kepala dinas, sukses menjadi camat, sukses menjadi dokter, sukses menjadi guru. Menjadi guru bisa mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa, anak menjadi soleh-solehah. Tapi dia tidak sukses menjadi ibu dari anak-anak. Tetapi dia tidak sukses menjadi bapak, menjadi imam di rumah bagi anak-anak. Saya selalu menyampaikan, betul Mbak Dina, saya ingin pegawai ASN Wonoboso sukses dua-duanya. Yang pertama harus sukses adalah sukses memimpin rumah tangga, sukses menjadi bapak bagi istri dan anak-anak, sukses menjadi ibu bagi anak-anaknya, keluarga. Yang kedua sukses, apa artinya? Saya jadi bupati sukses, memimpin rakyat Wonosobo. Kalau saya tidak sukses menjadi imam bagi istri dan anak-anak, nggak ada artinya di mata Allah, nggak ada artinya. Sukses di mata manusia, tapi tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kebutuhan yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan adalah nomor 2 setelah Allah. Alas poin sekali lagi, saya senang bangga hari ini ibu lebih banyak ya. Ini bapak-bapaknya sedikit. Mudah-mudahan nanti kajian berikutnya bapak-bapaknya banyak. Karena resepnya Mbak Eva kepada banyak ibu-ibu, resepnya Ustadz Febri nanti kepada bapak-bapak sebagian. Mencas imannya ya. Ya ada apa? Kalau
kita perlu dicas. Kalau calon jamaah haji atau haji kita kalau di Mekah udah serasa kurang 1 jam aja udah stay di masjid ya kan? Iya, baca Quran. Begitu pulang kampung kembali ke Wonosobo sudah lewat sampai adzan sampai qomat baru naik masjid, bahkan Quran hanya jadi hiasan. Saya sampaikan makanya ini mari bersama-sama melalui momentum yang berbahagia ini, yuk kita cintai Quran. Ini pegangan hidup kita kemanapun kalau bisa kita bawa, kita harus bangga dibawa dan dibaca. Ikuti kajian tadi, banyak sekali kajian, senang banget. Silahkan itu, hadirilah kajian-kajian itu, diresapi, diikuti, kemudian diimplementasikan nanti bertahap tentunya. Yang penting kalian cinta dengan majelis taklim, senang dulu dengan majelis taklim, senang mau datang, habis itu serat bertahap diamalkan. Mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini Wonosobo akan aman dan Jawa Tengah akan aman damai, Indonesia aman damai. Terus barulah syiar Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan penuh kedamaian. Sampaikanlah risalah itu dengan baik yang menyenangkan, sehingga kita pun merasakan senang dan menyenangkan. Dan mudah-mudahan kita akan selalu bahagia di dunia, dan mudah-mudahan kita akan bahagia di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.